أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dimudahkan kita pada siang yang berbahagia ini menunaikan kewajiban kita beribadah berjamaah di tengah kesibukan kita mencari maisha. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari, satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga salawat serta salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Di antara sifat seorang mukmin yaitu dia tetap teguh di dalam iman dan amal saleh. Teguh artinya tidak berubah. Jika dia beriman, imannya tidak goyah. Jika dia beramal, amalnya tetap dilakukan secara istimrar, secara kontinu. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hijr, surah 15 pada ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang al-yaqin. Apa al-yaqin? Para ulama mufassir menerangkan makna al-yaqin itu tidak lain adalah al-maut. Al-maut yang dimaksud adalah kematian. Maka tidak ada berhenti dalam beribadah kecuali apabila terpisah antara ruh dan jasad kita. Maka pada saat itulah manusia sudah bisa ditentukan di mana tempat kembalinya. Apakah kembali yang baik atau kembali yang buruk. Karena dunia sebelum kematian kita ini merupakan darul fitnah, negeri ujian, di mana manusia akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Maka saat nanti setelah kematian itu datang, Allah Jalla wa'ala akan menunjukkan kepada kita apa yang akan kita peroleh, kebaikan atau keburukankah, kenikmatan atau siksakah. Maka diperintah agar kita teguh pendirian. Dalam bahasa Al-Quran, teguh pendirian yang dimaksud yakni al-istiqamah. Istiqamah. Maka istiqamah itu diartikan dengan teguh pendirian dalam iman, dalam amal. Orang seperti ini akan mendapatkan nikmat kelak, diberikan kabar gembira oleh Allah melalui malaikat yang datang saat kematiannya. Apa yang mereka ucapkan kepada orang-orang yang teguh pendirian dalam iman dan amal solehnya? Buka surat Fussilat, tafsir Ibnu Katsir, surah 41. Pada ayat yang ke-30, Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa katanya? Janganlah kamu merasa takut, la takhaf, dan janganlah kamu merasa sedih, la tahzan, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun. 3 ucapan inilah yang disampaikan oleh malaikat yang datang saat kematian.
Allah katakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia teguh pendirian. Apa maknanya? Orang yang mengucapkan Rabbunallah kemudian dia teguh pendirian. Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu fil amal wa'mal li ta'atillah. Dia ikhlas di dalam beramal dan beramal karena taat kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Amalnya dilakukan ikhlas. Secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Adapun makna ikhlas, kata para ulama, al-munafi lisyirki war riya, yaitu meniadakan kesyirikan dan riya. Maka jangan berbuat syirik, karena syirik dapat menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Demikian pula syirik kecil, termasuk di dalamnya adalah riya. Karena itulah yang dapat menghancurkan amal perbuatan kita. Inilah makna orang-orang yang teguh pendirian dalam ucapannya Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Kapan malaikat itu turun kepada mereka? Lanjut. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Suddi, Zaid ibnu Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Saat menjelang kematian, malaikat yang datang detik-detik saat sakaratul maut. Lantas apa yang mereka ucapkan? Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. La takhaf, jangan kau takut. Apa yang dimaksud jangan takut? Mujahid, Ikrimah dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa maknanya yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya. Makna la takhaf, jangan takut, yaitu jangan takut terhadap apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Bagi orang yang mati, apa yang akan dihadapi? Yang pertama adalah fitnah kubur. Setelah itu baru nanti dibangkitkan dia dari kuburnya pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul mizan, hari ditimbang baik buruknya. Yaumul haud, hari telaga, di mana Rasul menunggu di telaga, menunggu umat beliau untuk menikmati airnya. Tapi berapa banyak nanti orang-orang terusir dari telaga beliau. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Akhir dari semua ini adalah orang akan dibalas dengan dua kemungkinan, al-jannah awinna, surga atau neraka. Itulah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Makanya malaikat mengatakan apa? La takhaf, jangan takut. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu merasa sedih. Apa maksudnya? Yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. La tahzan, jangan kau sedih. Sedih terhadap apa yang telah kau tinggalkan di masa lalu. Kalau tadi yang di depan, ini yang di belakang, yang sudah ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Yaitu kehidupan dunia. Apa saja kehidupan dunia yang ditinggalkan itu? Apa katanya? Seperti urusan anak. Anak, siapa lagi? Keluarga. Keluarga, mungkin dia adalah istri bagi seorang suami. Mungkin dia adalah suami bagi seorang istri. Keluarga yang sudah ditinggalkan. Kata malaikat, jangan sedih. Bahkan apa lagi yang ditinggalkan? Harta benda. Harta benda. Bahkan apa kata malaikat? Dan utang. Hutang piutang. Apa katanya? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Inilah keutamaan orang yang istiqomah dalam ucapan Rabbunallah, dalam keimanannya dan dalam amal solehnya. Malaikat mengatakan, jangan kau sedih. Urusan duniamu, harta yang kau tinggalkan di dunia, anak-anak yang kau tinggalkan di dunia, aku akan urus.
Inilah Pak, manfaat kita istiqomah di dalam iman dan amal saleh. Kabar gembira dari malaikat itu akan datang saat kematian kita. Bahkan yang ketiga, apa kata malaikat? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, kata malaikat. Bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Oleh karenanya orang yang mati itu disebut dengan orang yang yakin, karena dia tahu di mana tempat kembalinya. Karena malaikat mengabarkan saat itu apakah dia mendapatkan kebahagiaan ataukah dia mendapatkan kesengsaraan. Apakah bergembira surga ataukah kabar buruk neraka. Itu sudah dapat dipastikan saat kematiannya. Maka kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk teguh dalam iman dan amal kita, yakni istiqamah. Dia merupakan karomah bagi manusia yang diberikan oleh Allah kemudahan. Tidak harus orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan nikmat Allah itu harus memiliki kehebatan. Khawariqul ada bagi para wali. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tidak mempan ditembak, tidak mempan dibunuh, dibacok dan sebagainya. Cukuplah orang diberikan karomah, kemuliaan itu apa? Diberikan istiqomah. Karena istiqomah ini merupakan salah satu di antara sifat dasar para waliullah. Dan kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, berpeluang menjadi kekasih-kekasih Allah yang kelak nanti mendapatkan kabar gembira tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala memberikan syarat bagi para aulia cuma dua, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kata Allah dalam surah Yunus pada ayat 62, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, teguh dalam imannya, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Kata-kata wa kanu yattaqun menunjukkan apa? Istiqomah, ajak, terus menerus, continue dalam amal saleh. Oleh karenanya para bapak ibu saudara sekalian, semoga kita diberi kemudahan untuk mendapatkan jiwa istiqomah. Di antara kiat-kiat untuk memperolehnya, yang pertama adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini yang pertama. Karena tanpa menuntut ilmu, kita tidak mengetahui yang hak dan batil, tidak mengetahui yang benar dan salah, tidak mengetahui antara yang baik dan buruk. Maka diperintahkan kita menuntut ilmu sampai kapanpun. Karena dengan ilmu kita mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang menuntut ilmu ini diberikan oleh Allah kemudahan menempuh jalan menuju surga. Apa kata Nabi SAW tentang mereka yang mengkaji agama Allah, menuntut ilmu syar'i di tengah-tengah kesibukannya, mungkin dalam kesehariannya dia luangkan waktunya untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Nabi bersabda dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 183. Iya. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Apa kata Nabi? Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Iya. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu? Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i? Yakni yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Itu ilmu syar'i. Ruang lingkup ilmu
Yang dimaksud ilmu syar'i apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang agama. 3 ilmu inilah yang akan ditanya oleh Munkar Nakir di kubur. Man rabbuka, tentang Allah. Wa man nabiyuka, tentang Nabi. Wa madinuk, tentang agama. Malaikat tidak akan tanya tentang ilmu matematikamu, ilmu murnimu. Apakah fisika, apakah kimia, apakah biologi. Allah melalui malaikat Munkar Nakir di kubur tidak akan pernah bertanya tentang ilmu terapan-terapanmu, ilmu pertanianmu, ilmu arsitekturmu, ilmu ekonomimu, ilmu akuntansimu. Tidak akan ditanya. Yang ditanya tentang Allah, Rasul, dan agama. Dan inilah yang kita persiapkan menuju kepada kematian kita. Maka wajib bagi kita yang menuntut ilmu. Ustaz, saya nggak punya waktu, Ustaz. Menuntut ilmu itu bukan mencari waktu luang, tapi diluangkan waktu. Dari sehari harus ada waktu diluangkan untuk menuntut ilmu. Dalam sepekan harus diluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena waktu berjalan, maka tidak lama lagi bisa saja malakul maut datang menjemput kita. Lantas kapan kita bisa mengerti tentang agama ini? Mengenal Allah dengan baik, mengenal Rasul dengan baik. Maka untuk agar istiqomah dalam iman, dalam amal, luangkan waktu menuntut ilmu. Kenapa demikian? Lanjut, apa keutamaan mereka yang menuntut ilmu? Fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilm. Apa katanya? Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu disenangi malaikat. Ridha malaikat kepadanya. Majelis-majelis ilmu itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Cuman sampean karo nek nang dukur ini ono swiwi malaikat. Nek ketok yo semburat kabeh. Takut semuanya. Ini diucapkan oleh Nabi. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Luangkan waktu ke sana. Datang bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak kita. Supaya kita memiliki frekuensi yang sama. Memiliki pola pikir yang sama. Visi dan misi yang sama dalam hidup. Kemudian apa manfaatnya yang ketiga? Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh malaikat. Bahkan seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampun. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. La yaghfiru man fis sama' wa man fil ardi. Siapa yang di langit, siapa yang di bumi memintakan ampun li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, hatta al-hitana fil ma, hingga air-air yang ada di hingga ikan-ikan yang ada di air, ikan yang di laut, ikan yang di sungai. Kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan orang yang menuntut ilmu, Allah jadikan malaikat-malaikat senang kepadanya. Allah jadikan binatang-binatang suka kepadanya. Sampai ikan-ikan yang di air akan cinta kepadamu, bahkan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Maka orang yang berilmu diutamakan dari ahli ibadah. Banyak ahli ibadah, tapi kalau tanpa dasar ilmu, ibadahnya bisa tidak diterima. Maka penuntut ilmu dan orang yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, yaitu orang yang tekun beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Kal qamari wasairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dan bintang-bintang gemerlap di langit. Maka cahayanya yang besar, cahayanya yang konstan, yaitu cahaya bulan. Sementara bintang kadang kelap-kelip, kadang redup, kadang bersinar. Itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Kemudian mereka para penuntut ilmu akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan warisan terbaik dari Nabi. Apakah warisan terbaik Nabi itu? Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Iya, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, agar kita bisa istiqomah, isilah setiap saat dengan ilmu. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, amalkan segera ilmu itu. Jangan ditunda.
Hari ini kita dapat satu ilmu, segera amalkan. Kenapa demikian? Ilmu itu butuh jam terbang untuk diamalkan. Semakin sering, banyak jam terbang kita dalam mengamalkan ilmu, maka keimanan kita akan semakin tebal, semakin bertambah, semakin kokoh. Dan itu syarat untuk mendapatkan istiqomah. Keimanan yang kuat, yang kokoh. Berangkat dari mana? Yaitu dari ilmu yang diamalkan. Yang kedua, bahwa mengamalkan ilmu ini sebagai sarana untuk menghindarkan diri kita dari perubahan drastis keimanan. Karena banyak manusia berubah ketika difitnah atau diuji dengan fitnah-fitnah yang dahsyat, sehingga dia begitu berubah 180 derajat. Bisa jadi orang itu beriman, dalam waktu yang dekat dia bisa menjadi kafir. Kenapa? Karena tidak segera mengamalkan ilmunya. Karena dia nggak punya jam terbang, imannya tipis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, buka Tirmizi nomor 2195. Iya. Silakan. Dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? bersegeralah melakukan amal soli sebelum terjadi fitnah seperti sebagian malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Kenapa demikian? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Iya, itulah yang diprediksi oleh Nabi SAW akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang murtad, berubah dari beriman menjadi kufur. Hanya karena apa? Tidak segera beramal. Dia menuntut ilmu, taklim sana kesini, ngaji sana sini, tapi buat apa? Hanya sekedar ketemu, hanya sekedar koleksi, tapi tidak segera diamalkan ilmunya. Hanya sekedar untuk sarana bertemu, reuni, alasannya ngaji dan sebagainya. Kalau kita sudah dapat ilmu, jangan ditunda. Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh. Kenapa demikian? Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian berat yang digambarkan oleh Nabi, kakito'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Fitnah, ujian itu datang bertubi-tubi. Setelah usai satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Setelah usai satu fitnah, datang berikutnya. Tidak akan pernah tuntas sebelum kematian kita. Dan fitnah akhir zaman itu sungguh dahsyat. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Karena dahsyatnya, sampai kata Nabi, di pagi hari seseorang beriman, di sore harinya dia kafir. Isuk sobo masjid, bengi sobo di sana Pak. Saya ono Pak. Ini yang dikhawatirkan. Begitu cepatnya dia berubah. Wa yumsiyar rajul mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Kenapa seperti itu? Padahal dia punya ilmu. Dia punya segudang pengetahuan tentang agama. Ternyata ilmunya itu ditukar dengan dunia yang murah. Kenapa begitu mudahnya dia berubah? Karena dia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Mungkin dengan harta, mungkin dengan tahta, mungkin dengan wanita, atau bahkan Toyota. Kalah dengan dunia, sehingga dia jual agamanya itu dengan harga murah. Kalau sudah tahu ilmu, segera amalkan. Sekarang sudah tahu salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Di mana Pak? Di mana Pak? Di masjid. Segera amalkan Pak. Jangan nunggu ntar aja. Kalau sudah pensiun, kurung pensiun wis. Segera amalkan kalau kita sudah punya ilmu, jangan ditunda. Engko ae nek wis haji tak dadi wong alim, engko ae nek wis umroh saya pakai jilbab.
Sampai sekarang nggak umroh, nggak haji. Nah, kapan pakai jilbabnya? Kalau sudah tahu menutup aurat berjilbab itu hukumnya wajib bagi seorang wanita. Jangan sampai membuka auratnya. Jangan ditunda. Makanya kalau kita lihat anak yang sejak kecil itu sudah berjilbab dengan yang baru dewasa berjilbab, nanti suatu saat ketika terjadi fitnah besar, mereka yang bisa bertahan itu yang sejak kecil berjilbab. Karena dia sudah melewati perjalanan hidupnya dengan ujian berat. Mulai dari SD, dia pakai jilbab digodain temennya. SMP, udah dilewatin. SMA, udah dilewatin. Perguruan tinggi, udah dilewatin. Sudah banyak menghadapi halang rintang ketika dia menutup aurat. Daripada yang baru berjilbab setelah menikah. Dia pakai jilbab hanya karena apa? Bojone ustaz. Begitu nanti ditinggal sama ustadznya, kira-kira gimana? Tetap berjilbab apa enggak? Enggak. Berubah. Kenapa? Karena jam terbangnya rendah. Beramalnya barusan. Daripada anak-anak yang dulu sejak kecil dia sudah beramal soleh. Sama seperti bapak-bapak yang sejak kecil terlatih. Di mana? Di masjid. Dibawa bapaknya, digandeng. Meskipun kadang di masjid, kadang-kadang rame. Tapi dibiarin. Terbiasa dia di masjid. Kalau tidak dibiasakan seperti itu, nanti ketika dewasa mau memulai berat. Kenapa? Perjalanan menuju masjid itu kadang-kadang berat ujiannya. Belum lagi nanti di masjid, seakan-akan orang masjid itu pada jahat. Lihat orangnya aja serem-serem. Padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu para bapak saudara sekalian, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang sudah kita pelajari, segera amalkan. Supaya kita bisa istiqomah. Dengan beramal, iman kita semakin tebal. Dengan iman yang tebal, kita nggak mudah goyah. Kalau terjadi fitnah, ujian berat dalam hidup ini, tetap teguh. Yang ketiga, agar kita istiqomah, para bapak ibu saudara sekalian, bergaullah dengan teman-teman yang baik. Gara-gara nggak istiqomah itu pak, duwe konco sing nggak kena. Asalnya baik, ketemu orang nggak baik, berubah pak. Ini dulu masya Allah rajin ke masjid, begitu berteman dengan orang yang malas ke masjid, hobinya cangkruk di mana? Warkop misalnya, ya sudah berubah. Makanya cari teman yang baik. Nabi mengingatkan kita, buka Tirmizi nomor 2378. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana adat kebiasaan temannya. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Kumpul sama orang yang ahli meso, nggak lama kita jadi ahli meso. Titik so. Mangkol titik so. Kenapa? Karena sering berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Sehingga ucapan meso ini biasa. Maka hati-hati, teman gaul itu sangat berpengaruh besar. Bergaul dengan orang yang malas sholat, kita pun akan demikian. Kita sendiri yang biasanya rajin sholat, rek, wis adzan rek, sholat. Wah, engkok po, aku yo Islam rek. Gak kontok, aku yo Islam. Nah, satu. Kan ini waktunya panjang, nanti kan bisa kita sholat. Udah mulai ditunda, kita merasa nggak enak. Apalagi kedudukan kita rendah, pangkatnya rendah, yang ngomong pangkatnya tinggi. Aduh, ikut apa enggak? Kalau sudah seperti itu, oh iya pak. Hati-hati, teman ini sangat berpengaruh besar dalam hidup kita. Makanya Nabi berpesan apa kata beliau? Lanjut. Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menemanimu. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi temanmu, teman dudukmu, teman curhatmu, teman yang dekat denganmu. Bahkan siapapun yang berinteraksi dengan kita,
ini juga akan mempengaruhi kita. Makanya kita harus memilih. Yang keempat, agar istiqomah, hendaklah kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Kalau itu wajib, ambil keringanan. Sholat nggak mampu berdiri, duduk nggak mampu berbaring. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah, pilihan. Nggak mampu tahajud, sholat duha. Nggak mampu sholat duha, sholat rawatib. Nggak mampu rawatib, sholat yang lainnya di antara sholat-sholat sunnah. Silakan, itu pilihan yang sunnah. Makanya Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, surah 64, pada ayat yang ke-16, Fattaqullaha mastata'tum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sebentar, Ustaz. Fattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri. Ambil puasa sunnah yang kita mampu. Kalau mampu Daud silakan. Kalau nggak mampu Daud 15 hari dalam sebulan, ya 8 hari, yaitu Senin Kamis. Kalau Senin Kamis nggak mampu, Yaumul Bid berapa hari? 3 hari. Kalau 3 hari nggak mampu, ya ambil yang sunnah, yang event-event tertentu atau saat-saat tertentu, Asyura, puasa Arafah. Kalau nggak mampu, ya sudah, yang wajib aja Ramadan. Yang nggak mampu kok, laksanakan sesuai kemampuan. Yang penting yang wajib ini jangan sampai bolong. Yang terakhir, agar kita istiqomah, para bapak saudara sekalian, semua itu tidak lain karena kemudahan dari Allah. Kenapa sih orang bisa berubah? Kenapa orang itu bisa beriman lantas jadi kafir? Karena penyebabnya hatinya yang berubah. Hatinya berpaling. Nah, kita minta kepada Allah supaya hati ini Pak teguh. Ada doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya agar hati kita ini teguh. Pertama, doa yang diajarkan dalam surah Ali Imran, surat ketiga. Silakan buka surat 3, ayat yang ke-8. Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk ke dalam hati kami, jangan kau jadikan hati kami berpaling. Ini penting. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi dalam Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim KBC nomor 2278, insyaallah 2278. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja, bagaikan hanya satu hati, padahal itu hati seluruh anak cucu Adam. Kemudian Allah sanggup apa? Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Yusarrifu kaifa yasha. Allah sanggup menggerakkan sesuai keinginannya. Maka dari itu, mintalah kepada Allah yang menggerakkan hati. Untuk apa? Lanjut. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Iya. Yang artinya, wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Iya. Dialah Allah yang menggerakkan seluruh hati kita. Maka mintalah kepada Allah, sang penggerak hati. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulubi, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atik, untuk selalu taat kepadamu. Sudah hafal atau belum Bapak-bapak? Nah, kalau belum hafal, Allahumma, ayo bersama. Allahumma musarrifal qulubi, musarrifal qulubi, sarrif qulubana,
sarrif qulubana ala ta'atika. ala ta'atika. Saya ulang, Allahumma musarrifal qulubi, musarrifal qulub, sarrif qulubana sarrif qulubana ala ta'atika. ala ta'atika. Saya ulang sekali lagi, Allahumma musarrifal qulubi, musarrifal qulub, sarrif qulubana sarrif qulubana ala ta'atika. ala ta'atika. Iya. Doa ini mirip dengan apa yang sering dibaca oleh Nabi dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2140. Nabi sering membaca kalimat ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Silakan dibaca semuanya. Yang ini dalam Sahih Muslim, yang satunya dalam Sahih At-Tirmidzi. Inilah cara agar kita ini istiqomah. Karena orang berubah itu gara-gara hatinya yang berubah. Nah, kita minta kepada Allah pertolongan agar hati kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Makanya kita juga berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita minta pertolongan dari Allah supaya tetap taat, bersyukur dan memperbaiki amal ibadah. Wallahu a'lam. Mungkin ini para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian pengantar diskusi kita pada siang ini. Sebagaimana biasa, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo. Ya, silakan. Tadi sempat disinggung mengenai kasih tadi sedikit. Jangan khawatir tentang anak-anak yang ditinggalkan, kemudian istri, kemudian harta, kemudian juga utang. Kami akan menggantikannya. Mungkin terkait anak, istri kita sudah paham maksudnya mungkin ya. Tapi terkait utang itu tadi maksudnya bagaimana? Apakah nanti akan tidak dipisah atau akan diberi jaminan bahwa anak-anaknya, istrinya yang masih hidup di dunia itu akan menggantikannya masing-masing? Apakah begitu? Iya, betul. Salah satunya seperti itu. Jadi malaikat mengatakan jangan khawatir terhadap utang piutangmu. Artinya apa? Aku akan mengurusnya. 1001 macam cara Allah menyelesaikan urusan hambanya yang mendapatkan karunia seperti itu. Bagaimana caranya? Pertama, Allah akan mampukan anaknya, sehingga anaknya ini yang akan mengcover hutang orang tuanya. Ini salah satu cara, ya. Mungkin yang kedua, apa? Ada temannya merasa bahwa yang meninggal ini orang baik, miskin, mungkin barangkali dia punya utang. Temannya merasa berutang budi, kemudian digerakkan hatinya oleh Allah untuk menutup hutangnya. Cara kedua. Cara ketiga mungkin siapa? Orang yang dihutangi. Ya Allah, orang ini baik, ya, hidupnya untuk berjuang, tapi dia punya utang sama saya 100 juta. Ya udah deh, gua ikhlasin aja deh. Siapa yang melunakkan, melembutkan hati orang itu? Siapa? Allah. Saya kira-kira bisa nggak kira-kira Allah melembutkan hati orang itu sehingga dilunaskan, direlakan utangnya tidak dibayar. Apalagi orang ini dilembutkan dengan cara ilmu. Apa? Dia mempelajari ilmu, setelah tahu orang yang mengikhlaskan hutang saudaranya, maka hutangnya itu akan jadi naungan kelak di akhirat, di padang mahsyar. Naungan di padang mahsyar itu salah satunya karena sebab apa? Kita ikhlaskan hutang kita kepada orang lain. Orang lain kepada kita. Kita ngutangi orang, kita ikhlaskan. Itu nanti jadi naungan di hari kiamat. Kalau utangnya banyak, 1 miliar, itu naungannya bisa terop, Pak. Ya. Nah, kalau sampean ngikhlaskan tapi 1.000, koplo. Tapi mending masih ada naungan. Jadi itu cara Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, seorang muslim itu seperti mestinya gak perlu beli polis asuransi. Kalau mati nanti utang-utangnya di cover sama asuransi. Gak perlu. Siapkan diri mendapatkan husnul khotimah. Nanti akan diselesaikan urusannya. Antum kalau baca surah Al-Kahfi,
Ada orang tua yang meninggal, urusan anak-anaknya itu diurusi oleh Allah dengan mendatangkan nabi. Nabi Musa dan Nabi Khidir pernah datang ke sebuah tempat yang bangunannya roboh. Lantas dibangun kembali rumah itu. Nabi Musa mureng-mureng ya. Khidir ini, kita bekerja bertahun-tahun dirikan rumah, nggak dikaji, nggak diupah, nggak dikasih apa-apa, gratis. Mestinya kita bisa minta upah. Akhirnya kan dijelaskan sama Khidir sebelum perpisahan. Apa katanya? Ini adalah rumah milik anak yatim yang kedua orang tuanya soleh dan solihah. Coba, orang tuanya soleh dan solihah meninggal dunia, punya anak yatim dan hartanya ada di rumah itu. Allah mendatangkan siapa? Ngirim Nabi Khidir untuk ngurus supaya hartanya ini apa? Tidak diambil orang lain. Tapi agar tetap hartanya ini nanti kalau anak-anak ini dewasa akan kembali ke tangannya. Ini cara Allah. Sampai ngirim nabi, bisa jadi ngirim waliullah, bisa jadi mengirim malaikat. Suka-suka Allah, siapa yang akan dikirim? Untuk apa? Ngurusi urusan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal. Di antara keluarganya, hartanya, dan apa saja yang menjadi tanggungannya. Hanya yang ini merupakan cara yang paling top chair ya, untuk mendapatkan segala kemudahan dalam hidup bagi anak keturunan kita, yaitu apa? Persiapkan diri untuk mendapatkan husnul khatimah dengan cara istiqomah. Ini memang gak ringan Pak, tapi harus dilalui perjalanannya dengan tips-tips tadi. Selalu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian mencari teman-teman yang baik supaya kita istiqomah, supaya kita jangan berubah. Wallahu a'lam. Baik, yang lain enggak? Kalau ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita pada siang ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqamah dan diberikan nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.